Halo rekan profesional, bertemu lagi di YouTube channel Deco Learning by Akaladia Group. Untuk rekan-rekan profesional yang baru pertama kali menyaksikan video ini, yuk dukung kami dengan cara apa? Dengan cara subscribe YouTube channel Deco Learning agar kami terus dapat membuat video-video menarik lainnya. Selamat menyaksikan video ini ya. Hai rekan-rekan profesional, selamat datang kembali di video Dynamic Talk by Deco Learning Akaladia Group. Bersama saya Noviani Widiasari yang akan membawakan sesi kali ini. Nah, topik kita kali ini yaitu membahas mengenai tantangan bagi project manager di kondisi ekonomi maupun pasca pandemi dan dinamika global saat ini. Nah, kita akan berdiskusi lebih lanjut nih terkait isu ataupun tantangan yang memang lagi dihadapi oleh kita semua gitu ya. Sudah hadir bersama saya praktisi dan juga salah satu fasilitator di Deco Learning yaitu Bapak Bronson Wijaya PMP. Halo Pak. Halo Bu Novi. Gimana kabarnya Pak? Baik. Dan syukurnya sehat-sehat ya Mbak Novi juga ya. Iya, sehat dong Pak. Harus semangat terus ya Pak ya. Selalu. Ya, ini topiknya sebenarnya bisa dibilang sensitif, tapi juga yaitu kita lagi jalanin ya kan ya Pak ya. Seperti yang tadi saya sudah mention di awal bahwa kita lagi mau membahas tantangan bagi project manager nih Pak di kondisi ekonomi pasca pandemi. Sebelum itu mungkin boleh dong Pak kita kenalan dulu ya Pak ya. Siap. Mungkin ada rekan-rekan profesional yang belum mengenal Bapak atau baru lihat Bapak nih. Boleh diceritakan nggak Pak, Bapak ini backgroundnya apa, kemudian project-project yang mungkin lagi dijalankan saat ini, silakan. Siap. Jadi Bu Novi, saya sendiri, ya namanya saya Bronson Wijaya, udah disebutkan tadi ya. Saya sendiri, saya bilang praktisi, baik di engineering ataupun project management gitu kan. Pengalaman saya mulai dari sejak ada yang high-rise building, ada yang industrial building, ya cukup beragam lah beruntungnya. Dan saat ini saya sedang menjalankan perusahaan untuk konstruksi dan engineering. Itu kan ya ada beberapa project yang memang lagi kita engage lah, kita jalankan ya, mencoba survive lebih lanjut. Oke. Survive bersama-sama ya Pak ya, sama nih saya juga. Oke. Nah Pak, kita akan berdiskusi mengenai tantangan nih Pak. Pertama-tama, menurut Bapak, bagaimana sih Pak project manager ini melihat kondisi saat ini Pak? Sebagai tantangan atau malah peluang Pak? Yep. Bu Novi, jadi saya selalu percaya gini Mbak Bu Novi ya. Yang namanya tantangan itu selalu gandengan sama peluang. Iya sih. Kecuali kalau memang beruntung kita dapat peluang yang nggak ada tantangannya, itu sangat menarik gitu kan. Jadi kalau kita bicara kalau dibilang kondisi pasca pandemi, ini harusnya adalah kondisi yang lebih baik dibandingkan pada saat kita justru pandemi lagi berjalan. Kita tahu di Indonesia itu kan bahkan dunia kita bilangnya ya, itu di akhir 2019 Indonesia sendiri benar-benar dampaknya berasa banget itu di sekitar Maret atau April 2020 kan, dan baru sejak pertengahan tahun 2022 inilah ya kondisi mulai sangat lumayan longgar ya. Longgar, kemudian kita bisa berinteraksi lebih banyak lagi. Nah, yang saya perhatikan ada teman-teman yang mencoba survive juga lah selama pandemi, atau justru perusahaan-perusahaan besar ada yang collapse, ada yang kehilangan sumber marketnya gitu kan. Itu tapi justru banyak juga yang dengan adanya tantangan, katakan misalnya contoh paling gampang kita lihat Zoom aja, gitu kan, akhirnya malah jadi meningkat jauh. Benar. Jadi ya, ada peluang, ada tren, ada peluang di sana. Juga bagaimana kalau yang kita lihat juga paling simpel juga kita bilang, yang tadinya kita kalau melakukan pekerjaan itu sangat kaku ya, dimana kita harus hadir, kemudian katakan meeting kita harus ada di tempat. Ya. Ini dengan kita ada pandemi, kita menjadi fleksibel dan akhirnya kebiasaan itu pun sampai sekarang terbawa. Walaupun memang kayak misalnya seperti training, ada orang bilang sense-nya Pak lebih enak ketemu gitu kan, silakan, itu nggak masalah. Tapi kalau kita bicara akhirnya kita terbiasa, kita punya satu kemampuan lebih, skill yang kita, nah itu yang saya bilang ada peluangnya di sana. Dan terus terang ini saya juga belajar juga dari pas awal karir saya, itu kita juga ingat. Kalau sekarang kebetulan tantangan kita adalah pandemi, penyakit. Sekarang dari sejak Maret 2022 isu globalnya Rusia nyerang Ukraina gitu kan. Perang ya. Tapi pas tahun 1998 misalnya, itu krisis moneter di Indonesia.
saya bekerja pertama kali itu di salah satu perusahaan engineering, saya masuk 2003. Tapi saya bertanya, ini engineering, murni engineering yang dimana 1998 krisis moneter ini ancur-ancuran. Desain nggak ada, semua nggak ada gitu kan. Tapi berdampak banget. Betul, dampak banget. Tapi kok dia bisa survive 2003? Ya saya pelajari. Kok apa yang dia lakukan? Itu kan ternyata ya selama masa krisis tersebut, kalau orang-orang lain itu benar-benar ngelepasin sampai habis-habisan, perusahaan ini enggak. Dia ngelepas, memang ada ngelepas, sesuaikan sama operation. Tapi di saat itu juga dia minta yang tersisa ini untuk terus belajar. Jadi begitu kondisi membaik, kita ingat kalau nggak salah sekitar tahun 2000, saya 2002, itu kan mulai naik lagi. Begitu saya masuk perusahaan tersebut, itu dia lagi handle sekitar 3 atau 4 building yang lagi dikerjakan. Dan akhirnya dengan pengetahuan mereka saat itu, mereka bisa handle, sementara yang lain masih tertati-tati untuk mencari. Nah, itu yang kita bilang, tantangan itu pasti bergandengan sama peluang gitu kan. Jadi ya kita lihat ini peluangnya juga ada gitu Bu Novi. Tantangannya bener ada juga, tapi jadi peluang juga. Betul, itu dia. Oke, menarik. Nah, pandemi dan tantangan global lainnya nih Pak ya, harus kita akui memang udah mengubah lah ya Pak. Tadi kayak yang tadi Bapak bilang bahwa ya malah jadi belajar gitu kan, kalau yang nggak bisa ikutan survive malah jadi tertati-tati. Nah, Bapak bisa share nggak sih Pak, berdasarkan pengalamannya Bapak nih ya, apa sih Pak dampak yang paling signifikan dari yang memang Bapak sudah alami secara langsung dalam menjalankan proyek nih ketika terjadi seperti ini nih Pak? Ya. Jadi kalau kita bicara menjalankan proyek ya, salah satu dampak yang paling signifikan itu fleksibilitas kita. Tapi tentu saja itu diiringi dengan konsekuensi. Jadi contohnya kalau kita bilang tadi, paling dulu kita sehari meeting sehari 2 kali. Kenapa? Kita harus berpindah, akhirnya kita harus manage waktu kita dengan lebih jelas gitu kan. Pada saat pandemi, sehari bisa 5-6 kali meeting. Kapan diminta nggak ada alasan gitu kan. Orang tinggal ganti link ya Pak ya. Tinggal ganti link. Bukan ganti tempat ya benar-benar. Nah itu dampak yang paling signifikan. Tentu di luar dampak-dampak lainnya seperti kalau kita bicara contohnya harga, sekarang nggak bisa kita pegang gitu kan. Artinya kalaupun ada orang-orang mau menjamin harga, material contohnya paling signifikan itu, mereka nggak berani untuk menjamin harga lebih dari 3 bulan. Ada yang berani 3 bulan pun itu biasanya udah dinaikkan harganya. Nah itu hal-hal seperti itu memang ya umum memang terjadi gitu kan, tapi kalau salah satu yang menurut saya paling signifikan itu fleksibilitas kita tadi lah, yang kita bisa bilang kayak gitu Bu Novi. Nah, ada nggak sih Pak yang ada yang mengatakan bahwa pandemi ini kan membawa dampak yang berlanjut ya dalam bentuk ataupun shape project management di masa depan. Mungkin yang paling mudah dirasakan atau dilihat itu implikasinya cost nih Pak. Tadi Bapak udah sempat mention tuh tadi terkait cost. Menurut Pak Bronson sendiri nih Pak, seberapa besar sih Pak implikasinya dampak berlanjut ini di project management terhadap cost tersebut? Atau ada hal lainnya nggak Pak selain itu yang terkena dampak? Kalau kita khususnya bicara pandemi ya, dari observasi saya paling tidak dengan merencanakan beberapa tender, misalnya mereview beberapa RKS gitu yang kita jalankan, ya sebenarnya dampaknya itu justru saat ini ketika di pasca pandemi relatif menurun. Kalau dulu kita bicara orang benar-benar kita batasi satu area 50% katakan gitu kan, kemudian kita bicara harus PCR yang dimana dulu harganya jutaan, gitu. Benar. Sekarang dengan sangat dilonggarkan karena memang kondisinya harapan saya sendiri pandemi ini sudah mulai diberlakukan seperti endemi. Dimana ya memang kalaupun ada peningkatan jumlah kasus, ada orang yang terdampak gitu kan, secara fisik impactnya tidak separah awal ya, tanpa mengurangi rasa hormat dengan para korban ya. Kemudian juga dari sisi perilaku tindakan gitu kan atau follow up-nya itu juga tidak separah pas awal-awal, di mana kita katakan dulu pertengahan 2022 ya, 2020, di mana orang yang sakit itu mau nggak mau harus dirujuk, harus 2 minggu karantina gitu kan. Sekarang kan relatif tidak. Tetap masih bisa kerja ya Pak. Tetap bisa kerja. Ini kena COVID tapi masih tetap bisa. Kalau awal kan udah istirahat aja. Iya. Ya, benar. Tapi ya kembali tetap akan ada hal-hal yang akhirnya yang tadinya bukan kebiasaan kita akan sekarang sustain. Contohnya APD sekarang dilengkapi dengan masker gitu kan, atau face shield.
Atau ketika orang masuk minimum harus antigen seminggu sekali, tetapi harga antigen ya bahkan sekarang yang umumnya aja bisa ada yang harganya di bawah 100.000, contohnya seperti itu kan. Jadi secara cost ya ada penurunan, tetapi yang sustain itu ya akan menjadi kebiasaan yang relatif kebiasaan kita aja, Bu Novi. Jadi kalau khusus untuk pandemi tidak terlalu berdampak, cuma imbas selanjutnya nih kayak ada impact lain-lainnya yang berupa kondisi global, yaitu mungkin nanti jadi bahasan tersendiri ya. Cuma kalau pandemi saya pikir justru ketika di 2022 ini udah mulai secara cost sebenarnya impactnya nggak itu besar lagi. Ya. Betul. Pak, di dalam kondisi ekonomi yang saat ini belum stabil ya Pak ya, dikatakan cash flow merupakan salah satu hal yang sangat terpengaruh juga nih pastinya Pak. Pada akhirnya akan mempengaruhi jalannya sebuah proyek. Bila dihadapkan dalam situasi yang harus mengoptimalkan resources yang ada, bagaimana nih Pak project manager harus bertindak? Sebenarnya balik ke teorinya lagi ya, mungkin terdengar klise gitu kan. Tapi pada akhirnya kalau kita bicara kita pengen selalu ada perbaikan, aku selalu percaya yang namanya continuous improvement itu bisa kita terapkan dengan baik. Artinya planning satu hal. Planning kita lakukan planning ya, kita akan cari titik temu ya di mana yang namanya cost, schedule sama lingkup kerja kita itu adalah ketiganya itu bekerja bareng atau ketiganya itu memiliki satu tingkatan yang fair kita bilang. Jadi nggak bisa kita bilang kita mau sebanyak-banyaknya tapi dengan cost yang semurah-murahnya gitu kan. Nah, tapi pada akhirnya setelah itu kita planningkan, ya kita coba lihat apakah ada improvement baru yang bisa kita lakukan. Jangankan ke proyek, ke diri kita sendiri aja ya, apalagi bicara soal balik-balik ke tantangan setelah pasca pandemi. Contohnya waktu kita pandemi aja, apa sih kita lakukan? Kita ada nggak, kita belajar nggak? Kita ada sesuatu nggak kita gain lebih? Saya pribadi, saya sangat merasa saya sendiri ini bukan orang yang canggih di gadget segala macam gitu. Tapi paling enggak ya untuk bisa menggunakan aplikasi untuk meeting gitu kan, itu harus belajar. Betul. mau harus mana beda-beda ya Pak ya. Betul. Dan memang akhirnya ada titik di mana saya merasa ini lebih cocok buat saya karena cara penyampaian saya dan lain-lain gitu kan. Tetapi ya akhirnya memang ada improvement yang harus dilakukan kayak gitu Bu Novi. Dan ya itu dikit-dikit kita bilang kita improve sedikit-sedikit ya, nanti pada akhirnya memang itu kalau diakumulasikan kita akan bisa ngelihat perbedaan dari kita mulai sampai kita saat ini seperti apa, cukup akan signifikan perubahannya gitu. Perubahan yang lebih baik lah tentunya. Betul. Ya, Pak, ya? Oke. Nah, selain itu bagaimana sih Pak impact terhadap beberapa aspek lain dalam project seperti bekerja dengan kontraktor, supply chain, terus risk mitigation-nya itu seperti apa? Sebenarnya jadi balik kembali tadi yang kita sempat sebut ya, di pasca pandemi sebenarnya kondisinya itu malah udah balik lagi ke normal, mengarah ke normal lah saya bilang. Harapan saya malah bisa balik ke normal. Terutama akhir-akhir ini ya Pak ya? Betul, dimana ya kembali orang meeting lebih prefer untuk yuk kita offline aja deh, ketemu aja. Kenapa? Sense-nya lebih berasa. Pada akhirnya memang itu sesuatu yang tidak bisa digantikan dengan meeting online kan gitu kan. Nah, jadi secara impact ya akan kembalilah, hopefully akan kembali ke normal. Tapi kembali dengan punyanya kita skill baru gitu kan, skill baru. Terutama pengetahuan kita mengenai COVID-19 sendiri, dalam kita pandeminya kita bahas COVID-19 ya akhirnya akan ada hal-hal yang memang kita siapkan lebih lanjut. Contohnya ketika sekarang memang orang sakit, udah istirahat aja, tapi kan peraturannya udah lebih longgar kan. Kalau 2 minggu, sekarang mungkin 5 hari. Silakan lah kalau 5 hari PCR udah boleh masuk. Kalau nggak mau PCR nunggu seminggu, kan ada konsekuensi itu. Dari sisi risiko, maka COVID yang tadinya kita bilang sebagai risk yang unknown gitu kan, nggak ada yang bisa duga gitu. Walaupun kemarin sempat pas di awal 2022 pas 2020 ketika COVID merebak gitu kan. Tentu para pengusaha atau pelaku bisnis itu mencoba mengkategorikan COVID ini sebagai force majeure sehingga nanti bisa tergantikan lah biaya yang mereka keluarkan yang karena mereka kan nggak tahu sebelumnya unknown atau kita sebut kalau di PMBOK kan bahasanya manajemen risk, manajemen reserve-nya gitu kan. Itu tergantikan oleh biaya asuransi katakan. Nah, kalau sekarang COVID itu udah kita bisa bicara seperti sesuatu yang biasa. Risk mitigation-nya apa? Atau kita bilang lebih bakunya respon plan-nya apa sih? Yuk, satu, kita mitigate dengan cara orang-orang kalau kerja pakai masker. Gitu kan. Kita siapin protokol kesehatannya di kantor supaya kalau terjadi apa-apa ya kita bisa mengurangi probabilitas orang terpapar COVID-nya contohnya. Setelah itu kalau kita jadi COVID bagaimana? Tentu kita sudah juga punya SOP-nya, punya protokolernya. Bicara ya tadi, kalau saturasinya
masih di atas 93, kalau saya kemarin sempat ada baca yang 93 ya, gitu kan. Ini nanti tolong dicek lagi Iya, tapi ya. baik. Itu nggak perlu ke dokter, cuma perlu tapi begitu 93 menyentuh 93 itu udah harus ke dokter, kita udah nggak medis gitu kan, emergency, kondisi emergency. Nah, hal-hal itu akan jadi sustain, kita setuju. Cuma ya kembali, tapi kalau kita bicara apakah signifikan, selama kita terbiasa dan kita siap dengan hal itu, harusnya dampak yang disebut signifikan itu akhirnya jadinya karena kita siap, jadinya nggak signifikan karena sudah kita siapkan. Oke. Gitu. Berarti sebagai project manager ya tentunya harus aware ya Pak ya terhadap lebih sensitif lagi ya, lebih peka lagi terhadap apa yang harus diimprove, apa yang harus dipelajari untuk keberlanjutan project selanjutnya nanti bersama member-membernya. Seperti itu. Karena sekarang juga di company-company juga udah mulai hybrid ya Pak. Bahkan ada yang udah dipermanenkan tuh WFH tuh. Teman-teman saya tuh udah banyak juga Pak. Makanya itu komunikasinya karena mungkin udah enak kali ya Pak ya. Lebih simpel seperti itu kan. Gitu. Dan buat teman-teman yang engineering juga contohnya seperti itu. Pekerjaan yang mereka bisa kerjakan di rumah ya kerjakan di rumah. Jadi nggak habis waktu di jalan, mereka tetap bisa dengan keluarga, bahkan bisa sambil nyambi bantu jaga-jaga anak gitu kan. Nggak ada masalah dengan hal itu. Peluang itu. Sambil membantu istri ya Pak. Siap. Iya. Oke, nah dengan berbagai tantangan ini Pak, bagaimana sih Pak seorang project manager tetap bisa berhasil mencapai objektif dari projectnya? Mungkin tadi Bapak udah sempat bahas ya sebenarnya tadi ya kita belajar lagi. Tapi mungkin apakah ada yang lain Pak di luar itu? Apakah melalui komunikasinya, teknologinya, hybrid ways of work-nya tadi, visibility gitu ya? Itu seperti apa Pak? Jadi Bu Novi, tugas utama project manager sendiri kan sebenarnya memimpin, nge-lead tim projectnya itu ya, menerapkan semua pengetahuan yang punya, skillnya, kemudian kita bicara kompetensinya gitu kan, untuk projectnya mencapai tujuannya tadi kita bilang. Tujuan project itu apa sih? Sebenarnya kalau kita mau kacamata sedikit fokus gitu aja kan. Tujuan project itu sendiri kan scope, schedule sama cost tercapai. Begitu itu jadi selesai sudah. Tapi sesuai dengan perkembangannya lagi nanti project manager juga harus ngelihat apa sih value yang dibawa sama project ini untuk organisasinya, jangan sampai begitu ini selesai nggak bisa dipakai gitu kan. Nah, untuk mendukung hal tersebut, jadi sebenarnya baik di pasca pandemi atau selama pandemi atau bahkan sebelumnya sebenarnya. Jadi pada akhirnya memang project manager itu dia harus punya set of knowledge, dia punya set of skill ya, yang biasa bisa dia dapatkan dari mana saja. Bahkan kalau menurut saya pembelajaran terbaik adalah pengalaman orang lain, bukan pengalaman sendiri gitu kan. Ya, Pak, betul. Jadi kita akan coba dengan dia punya itu semua ya. Ketika dia ketemu masalah, dia ketemu dengan kondisi, dia tahu apa yang harus dilakukan. Sehingga sebenarnya jangan sampai ketika ketemu masalah akhirnya dia terdistract, dia terganggu sampai arah proyeknya atau bahkan cara bikinnya sendiri itu nggak sesuai atau keluar dari tracknya gitu kan. Ya udah, jadi kalau menjawab kembali ya dalam tanah ini untuk capai objektif ya kembali dia harus punya dia kumpulin semua skillnya, dia fokus sama kerjaannya, dia tahu apa yang harus dilakukan pada saat itu terjadi, dan selalu saya bilang itu mengukur. Jadi kalau saat ini dia bisa melakukan A, gitu kan, ketemu masalah yang ini, maka next problem ketika masalah yang sama terjadi ini udah bukan masalah lagi buat dia. Apakah ada masalah lain? Nah ini dia harus ukur lagi. Nah terus itu dikembangkan, kayak gitu. Terus belajar dari setiap masalah ya. Betul, karena masalah pasti nggak cuma satu tuh. Pasti. Project jalan terus. Oke, kita udah masuk ke pertanyaan terakhirnya Pak. Okay. Di satu sisi kondisi post pandemi ya, kita bisa bilang ini tadi post pandemi karena bisa jadi endemi lah udahan gitu ya Pak ya. Merupakan tantangan kan, tapi di sisi lain bisa jadi peluang. Tapi gimana nih Pak untuk kita tetap memiliki competitive edge dalam mengambil peluang yang ada menurut Pak Bronson. Jadi kayak skill apa aja sih Pak sebenarnya yang harus kita miliki supaya bisa menghadapi tantangan ini? Kita coba rangkum sedikit ya skill yang paling ini ya. Adaptability, jadi kemampuan kita untuk beradaptasi, itu skill yang harus dimiliki semua orang. Dan untuk mendukung skill ini tentu dia harus punya set of skill lainnya kan gitu ya Bu Novi ya. Kenapa adaptability ini? Ya kondisi ketika kita dihadapkan dengan satu masalah dalam satu kondisi ya kita bisa survive dalam konteks saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya bisa menjaga mindset kita. Ini ya terdengar mudah untuk disampaikan, tetapi sulit untuk dilakukan. Maksudnya dalam beberapa hal pun saya harus akuin saya butuh bantuan orang lain untuk menenangkan diri contohnya, atau butuh bantuan orang lain untuk memastikan ini arah saya sudah jelas gitu kan ya, itu kita lakukan. Dan tapi
kembali tadi, bisa nggak kita beradaptasi? Jadi jangankan juga dengan pasca pandemi ini sendiri. Pasca pandemi menurut saya Indonesia ini cukup sukses dalam atau paling tidak praktisi yang saya kenal itu cukup sukses dalam beradaptasi menghadapi survive untuk bisa keluar dari post pandemi. Kita mencapai post pandemi dengan kondisi baik lah gitu. Jadi ya, kembali Bu Novi, ya memang kita harus gali pengetahuan sebanyak-banyaknya, kita siapkan skill set kita yang lainnya juga ya, yang nanti mengerucutnya pada bisa nggak sih kita beradaptasi dengan hal baru, baik masalah atau tantangan yang nanti kita gandingkan dengan peluang tersebut, kayak gitu. Berarti pinter-pinter kita menjadikan tantangan sebagai peluang ya Pak ya. Oke, menarik sekali. Tadi banyak banget yang kita dapetin ya, bahwa memang sebagai project manager ya harus peka, harus memiliki skills offset, harus bisa beradaptasi dalam segala situasi. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan profesional lainnya. Dan jangan lupa bila Anda menyukai video ini, klik tombol like dan share ke rekan-rekan profesional lainnya. Dan bila Anda belum mensubscribe YouTube channel Deco Learning, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video lainnya. Kalau gitu, sampai jumpa di video Dynamic Talk lainnya. Bye-bye! Halo rekan-rekan profesional, jika Anda menyukai video ini, yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, and share video ini. Nah, untuk rekan-rekan profesional juga yang ingin memberikan masukan ataupun saran, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk rekan-rekan profesional. Sampai jumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya.